Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas pembuatan daftar isi secara otomatis ya. Jadi bagaimanakah cara membuat daftar isi secara otomatis, cepat ya pastinya, yaitu melalui fasilitas table of content. Oke, langsung aja. Di hadapan Anda sudah tersedia sebuah dokumen ini ya. Ini sudah ada dokumen sejumlah berapa ini? 44 lembar. Di sini nanti kita akan membuat sebuah daftar isi yang otomatis. Jadi item-item yang masuk ke daftar isi nanti juga beberapa item saya tunjukkan aja. Saya rasa Anda semua sudah tahu kan apa itu daftar isi ya. Jadi seperti kerangka gitu ya. Seperti kerangka, seperti apa ya namanya, daftar poin-poin dari sebuah dokumen. Nanti ada yang seperti judul-judul kayak gini ini. Jadi seperti item seperti ini, kemudian seperti ini, itu yang nantinya masuk ke daftar isi. Jadi item-item judul atau subjudul itu biasanya ya, item-item judul atau subjudul dalam sebuah dokumen yang akan dimasukkan ke daftar isi. Daftar riwayat hidup. Nah di sini. Cuman di sini ya, nanti saya batasi aja biar tidak terlalu banyak. Saya batasi aja hanya sampai satu buah subjudul aja ya. Jadi sampai satu buah subjudul aja. Nah sampai ini. Jadi kalau misalkan latar belakang masalah punya anak, ya, saya rasa tidak usah lah. Ya sebagai contoh aja. Nanti dari sini semoga Anda paham semuanya. Oke. Jadi kita perlu analisa dulu. Nanti ada berapa level daftar isi itu. Jadi di dalam daftar isi itu, kalau nanti coba Anda browsing ya, dalam daftar isi itu level pertama pasti mepet kiri, ya. Kemudian ada tulisan yang dibuat agak menjorok, biasanya sebagai anaknya. Itu level kedua biasanya. Contoh bab 1 pendahuluan, itu mepet kiri biasanya, karena dia level 1. Tapi untuk meletakkan ini tidak mungkin mepet kiri, pasti agak menjorok, menunjukkan bahwa dia adalah anaknya bab 1. Nah, yang menjorok ini saya sebut dengan level berikutnya lagi. Ya, jadi di sini saya batasi aja 2 level. Saya batasi 2 level aja. Saya tunjukkan dulu. Seperti halnya ini. Ini level 1. Kemudian ini juga level 1. Ya, kemudian ini level 1. Ini pun juga level 1. Jadi yang judul-judul itu level 1. Kata pengantar. Kemudian ini ada daftar isi level 1. Tampil juga nanti. Bab 1 pendahuluan, ini level 1 juga. Tapi yang ini level 2. Dan hati-hati, cara menuliskan bab 1 pendahuluan itu bukan di enter. Anda perhatikan ya. Nanti kalau di enter, kalau misalkan gini Anda enter, maka di daftar isi dia akan pecah jadi 2 baris. Yang betul, dari sini Anda tekan shift enter. Di sini jadi 2 baris, tapi di daftar isi tetap jadi 1 baris. Oke, selanjutkan. Itu triknya untuk pengetikan bab 1 judul ya. Jadi ini level 2. Level 2-nya dari bab 1. Jadi hati-hati loh ya. Ini juga level 2. Ini juga level 2. Ini pun level 2, masih sama dengan yang ABC tadi. Level 2 semua. F ini level 2, G level 2. Nah, hati-hati. Ini level 1 ini. Ya, tapi ini level 2 juga. Tapi hati-hati loh. Ini bukan level 2 yang sama dengan sebelumnya ini. Nah, gitu ya. Jadi Anda perlu tahu dulu. Iya, ini level 2. Tapi level 2-nya ini anaknya bab 2. Beda dengan yang tadi. Ini level 2, tapi anaknya bab 1. Jadi itu Anda tahu di situ. Ya, sehingga kesimpulannya di sini saya akan membuat daftar isi cuma 2 level saja, judul sama subjudul atau 1 level di bawahnya aja, nggak usah panjang-panjang, ya, nggak usah banyak-banyak, nanti rumit. Itu contoh aja, berikutnya nanti bisa Anda terapkan untuk yang lebih luas. Oke, untuk membuat daftar isi otomatis yang menggunakan fasilitas table of content, syaratnya semua item yang dimasukkan ke daftar isi harus didaftarkan ke style dulu. Itu ada di menu home kemudian style. Secara terpisah saya kasih tahu ke kalian semua bahwasanya style ini fungsinya untuk menyimpan format.
Style ini fungsinya untuk menyimpan format agar supaya dalam memformat suatu teks, paragraf atau apapun itu bisa dengan cepat. Sekali format untuk banyak item, untuk banyak paragraf. Jadi untuk mempermudah kita dalam memformat suatu dokumen secara terpisah, itulah fungsi style. Oke, langsung aja kembali ke pokok bahasan kita, pembuatan daftar isi otomatis. Anda blok, ya, Anda blok judul ini, lalu daftarkan ke style, ada di menu home, Anda klik tombol more-nya ini, tampil semuanya, Anda pilih create a style, lalu kasih nama. Saya kasih nama bentuk 1 misalkan, ya. Saya kasih nama bentuk 1. Kemudian sudah masuk yang ini. Nama stylenya sama. Jadi tidak perlu Anda membuat nama style baru. Nama stylenya kan sama, sama-sama level 1-nya. Lalu saya tinggal pilih aja, karena sudah ada maka tinggal saya pilih saja. Nama stylenya sama, saya blok terus bentuk 1 juga, gitu ya. Lalu kemudian ini sama, bentuk 1. Jadi begitu terus. Ini bentuk 1. Kemudian daftar isi sama, bentuk 1. Kemudian ini bab 1 pendahuluan, ini ya, rangkap 2 gini ya, bentuk 1. Nah gitu ya. Kemudian ini bukan, beda, itu beda. Masuk ke bab 2. Jadi Anda cari dulu, itu levelnya beda tadi itu. Bab 2 ini bentuk 1. Kemudian bab 3 cari bab 3 sampai ketemu, kita rubah style, kita beri nama stylenya adalah bentuk 1. Nah ini kita blok bentuk 1 juga seperti itu. Ya sudah ya. Bab 4 ada, kayaknya tidak ada. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Langsung aja ke lembar terakhir, daftar pustaka sama, yaitu bentuk 1 juga. Nah seperti ini contohnya. Kalau kurang jarak jadi enter aja. Oke ya. Nah itu. Berikutnya adalah kita buat untuk level berikutnya, level kedua. Level kedua ada di sini, perhatikan. Ada di bab 1. Bab 1 ini punya level kedua. Hati-hati nama stylenya beda, tidak boleh sama karena levelnya beda. Saya kasih nama aja di sini. Oke ya, ini Anda lihat, saya kasih nama bentuk bab 1. Bentuknya bab 1. Oke. Lalu, nah, saya kasih nama sama ini sama, bentuk bab 1. Yang ini sama, bentuk bab 1. Kemudian D juga sama, bentuk bab 1. Ada ada F, ada semuanya. Ya, sama semuanya. Kemudian G juga sama. Kemudian selesai. Ini tidak boleh sama. Kalau Anda buat sama akan menjadi lanjutannya. Gitu jadinya. Saya batalkan dulu ya. Jadi ini levelnya memang level 2, sama dengan levelnya ini. Tapi kan induknya beda. Dia harus kembali ke A. Maka simpan dengan nama style yang baru. Misalkan bentuk bab 2, misal seperti itu. Nah sudah, ini pun juga bentuk bab 2. Yang mana ini? Nah ini ya, yang sebelah kanan ini bentuk bab 2. Bentuk bab 2. Ini bentuk bab 2 juga. Kemudian F, ini ada F, bentuk bab 2. Lalu ke sini ada ini bentuk bab 2 juga, bentuk bab 2 juga. Terus ini ada bentuk bab 2 juga. Ini sama sampai J. Kemudian ini juga. Kemudian ini. Nah, ini bentuk bab 2. Nah, sudah cukup untuk bab 2 selesai. Lah ini, hati-hati kayak tadi, sudah ganti bab. Saya kasih nama bentuk bab 3 seperti itu. Ini nggak usah masuk ke daftar isi ya, saya sediakan cuma 2 level aja ya. Itu bentuk bab 3, lalu ada B nya enggak ya. Ini terus saya cek lagi sampai ketemu B. Nah ini bentuk
bab 3. A ini, kemudian C ini adalah bentuk bab 3. Kemudian yang D adakah D bentuk bab 3? Tidak ada, sudah cukup saya rasa. Jadi kita ingat-ingat tadi ada berapa jenis, ada berapa style. Ada tadi itu adalah bentuk 1 ya. Yang level 1 adalah bentuk 1, kemudian ada bentuk bab 1, bentuk bab 2 dan bentuk bab 3. Ada 4 nama style, tapi hati-hati. Ada 4 nama style, tapi cuma 2 level. Sekarang langsung cara memunculkannya bagaimana? Letakkan kursornya di daftar isi di bawah sini, saya rasa cukup. Oke ya, Anda lihat, saya taruh situ. Lalu menerapkan daftar isi itu, menampilkannya menggunakan menu reference, kemudian table of content ya, letakkan ke sini sudah kursornya, table of content, Anda pilih custom table of content. Sudah, lalu Anda pilih option. Di jendela table of content Anda pilih option. Di sini pada kolom top level tolong dihapus dulu semua angkanya biar tidak bingung. Pada kolom top level mulai atas sampai ke bawah, apabila ada angka tolong dihapus dulu semuanya. Apabila ada angka dihapus semuanya. Kalau sudah, lalu kita menuju ke style kita, bentuk. Ingat-ingat. Tadi yang pertama namanya adalah bentuk 1. Ingat-ingat. Bentuk 1 itu adalah nama style untuk level 1. Diingat-ingat. Kalau bentuk bab 1 nama style untuk level kedua, tapi anaknya bab 1. Bentuk bab 2 sama. Itu style untuk level kedua, anaknya bab 2. Anda lihat ya, sama. Ini juga sama. Jadi Anda lihat ini. Ini level 1, ini level 2 semuanya. Nama stylenya beda karena apa tadi? Karena anaknya berbeda, induknya beda. Yang ini anaknya bab 1, anaknya bab 2, anaknya bab 3. Jadi ini level 1, yang ini level 2 semuanya. Itu menunjukkan level. Kalau sudah saya oke. Kemudian saya oke lagi. Secara otomatis daftar isi akan muncul di situ. Nah, paham ya sampai sini ya. Jadi sudah muncul di situ. Kalau ada perubahan dalam hal apapun silahkan Anda edit. Ya, banyak hal yang perlu berubah. Contoh begini nih, perubahan ada pada misalkan ya ada penambahan lah setelah direvisi. Jadi contoh di sini Anda lihat, saya masuk ke bab 1 aja. Bab 1 yang kira-kira mepet gitu ya, mungkin akan saya lempar ke halaman setelahnya gitu misalkan. Nggak ada ya. Ini G itu di halaman 6 ya. G itu di halaman 6. Kalau saya tarik, oh enggak cukup ya, maaf. Ini perubahan yang berkenaan dengan peletakan atau nomor halaman. Begini aja, kita lihat F. F itu akan saya taruh, ini di halaman berapa ini? F itu di halaman 5, ya. F di halaman 5. Saya taruh ke halaman berikutnya. Kita lihat. F saya taruh ke halaman berikutnya. Sekarang F di halaman 6. Dan G pun juga bergeser. Otomatis ke bawah bergeser semuanya. Bayangkan kalau Anda membuat daftar isi secara manual. Anda harus merubah nomor halaman sampai ke bawah ini loh, gitu ya. Nah, Anda lihat, kenapa? Yang berubah letak yang atas, yang bawah pasti ikut berubah. Kalau daftar isinya otomatis, maka cepat. Gimana cara ngupdate-nya? Simple. Anda lihat tadi, kembali ke daftar isinya, Anda letakkan aja kursor di daftar isi ini, letakkan ke area sini, terserah di mana, letakkan kursor di area daftar isi itu, kemudian tekan F9, tombol fungsi, tombol F9 ya, F9. Lalu pilih ini, update page numbers only. Sambil Anda perhatikan, nanti berubah. Anda lihat, oke, berubah secara otomatis sampai ke bawah sesuai dengan nomor halaman yang Anda update tadi. Itu contohnya. Mudah ya teman-teman ya. Kemudian misalkan ada penambahan, tadi contoh berubah dalam hal peletakan. Ada penambahan, contohnya A, B, C dan seterusnya. Nah, ini setelah ini tadi yang saya enter tadi di sini. Ya, Anda lihat ya. Setelah E ini ada, F-nya itu bukan jenis sumber data. Nah, jadi ada poin F disisipkan di sini. Contohnya ya. Contohnya di sini. F
titik. F-nya itu adalah misalkan ya, ruang lingkup penyelesaian. Nah, ini contohnya. Nah, sebentar ya, sebentar. Contoh aja lah, lihat ya. Pastikan stylenya dulu. Jadi ini kan bab 1 nih. Ini harusnya stylenya adalah sama dengan ini. Bentuk bab 1. Kita cek bentuk bab 1. Nah, jangan lupa itu bentuk bab 1. Masuk ya. E, F, kemudian ini otomatis G dan seterusnya. Wow, berubah ya kan? Berubahnya banyak sekali. Disisipkan di situ. Sekarang Anda lihat, saya kembali ke daftar isinya. Lalu Anda lihat, saya klik ke daftar isinya, tekan F9. Kalau yang perubahan tadi, pilihnya yang ini. Nah, gitu ya. Pilihnya yang update entire table. Saya oke. Berubah, Anda lihat ada ruang lingkup penyelesaian. Itulah maksudnya. Nah, bisa ya, teman-teman ya. Sangat mudah sekali saya rasa. Dan daftar isi ini bisa Anda format sesuai keinginan Anda. Anda bisa blok semuanya. Kemudian mungkin dikasih spasi 2, silahkan ya. Spasi 2, page layoutnya dibikin 0 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang ini diformat supaya sama. Ini sampai sini. Ini nggak sama, kenapa? Kan nggak sama karena itu tadi ada tabulasinya ini. Nah, itu ya mungkin bisa diatur itu. Diatur di mana posisinya yang benar. Ini di sini, ini kok di sini gitu ya. Jadi beda. Ini dihapus. Intinya hanya masalah redaksional atau masalah format aja ya. Jadi itu contohnya pembuatan daftar isi secara otomatis. Yang terakhir halaman judul itu kenapa tidak muncul? Karena kan nggak ada stylenya. Tidak ada stylenya, Anda harus tahu. Apabila Anda pengen memunculkan, maka tidak dengan cara manual juga. Caranya simpel seperti ini. Caranya cukup Anda berikan aja di sini halaman 1. Jadi halaman judul gitu boleh. Di sini ya, contoh saya sisipkan di sini, Anda lihat halaman judul. Hati-hati di sini halaman judul. Oke, Anda lihat, perhatikan. Jangan lupa stylenya dimasukkan tapi oke, sudah masuk. Tapi kan nanti kalau nyetak kita tidak mungkin dia muncul. Anda kasih warna putih supaya dia tidak muncul. Selesai. Stylenya sudah ada, jadi warna putih. Oke, paham ya? Tidak berubah yang lain-lainnya. Tidak ada kan? Sekarang Anda lihat, saya kembali ke sini, saya letakkan di sini daftar isi ini, saya klik ke sini, tekan F9, pilih yang bawah loh ya. Jadi kalau yang atas ini kan hanya sekedar perubahan nomor halaman saja. Pilih yang bawah, saya oke. Muncullah bab 1, halaman 1 untuk judul. Duh, ini kok kembali lagi? Iya, jadi pemformatan secara redaksional spasinya lakukan. Kalau sudah selesai tidak ada lagi yang perlu diupdate. Ya, kalau sudah begini saya blok lagi, tak kontrol F, kontrol angka 2 ya. 2 spasi ya, 2 spasi. Ini 2 spasi pakai ini boleh, 2 spasi itu. Kemudian spasi antar paragrafnya 0 semuanya. Oke, selesai. Jadi daftar isi yang Anda buat secara otomatis, kalau ada perubahan pun bisa cepat dilakukan perubahan. Ya, cukup dengan meletakkan kursor di sini, kemudian tekan F9, tinggal pilih mana yang akan dirubah. Selesai. Oke, teman-teman sekalian, itu tadi contoh pembuatan daftar isi secara otomatis, ya, dengan fasilitas tabel of contents. Oke ya, selamat mencoba dan semoga bermanfaat buat kalian semuanya.